Prosedur bisnis. Pembahasan yang pertama adalah orang lateral. Too bad can be good. Terlalu buruk itu bisa berarti baik. Sungguh kalimat pembuka. Barusan itu bukan permainan kata-kata. Bukan pula retorika. Itu adalah fakta. 100% Anda tidak harus menyandang gelar master hanya untuk memahaminya. Nah, sekarang duduklah tenang dan simaklah baik-baik. Karena sebentar lagi saya akan menjelaskan dan membeberkan secara khusus untuk Anda. Contohnya adalah seperti maskapai penerbangan yang ada di Eropa, yaitu Ryanair, yang merupakan sebuah low cost carrier. Namanya low cost carrier, pastilah tiketnya murah. Bahkan uniknya, 25% dari kursinya itu gratis. Sebenarnya, kalau bicara murah, Southwest Airlines, JetBlue Airways, dan AirAsia itu sudah jauh-jauh hari melakoni. Namun terlepas dari itu semua, Ryanair dapat dikatakan sebagai salah satu maskapai paling buruk. Loh, betapa tidak? Kursi yang Anda duduki tidak bisa direbahkan. Kantong di belakang kursi pun tidak ada. Maka itu artinya semakin banyak ruang yang tersedia, semakin banyak pula penumpang yang bisa terangkut. Tidak cukup sampai di situ. Anda juga akan terbebani biaya tambahan jika ingin memilih kursi, memeriksa bagasi, atau memakai kursi roda. Sungguh ini adalah pelayanan yang sangat buruk. Apakah ada minuman gratis? Jangan berharap. Mereka malah menjual air, baik itu dari pramugari, pramugaranya. Apalagi kalau penerbangan jarak jauh, itu jangan berharap. Maskapai Ryanair itu hanya meladeni dan melayani penerbangan jarak dekat saja. Apalagi yang dikatakan bandara primer itu tidak akan bisa. Mereka itu hanya menangani bandara seputar. Apakah ada kontrol terdekat atau agen tiket pesawat? Mereka itu tidak menggalakkannya. Malah mereka itu menjual 98% tiketnya itu via online, via internet. Ibaratkan di negeri Konoha itu seperti Traveloka, tiket.com. Namun, dampaknya bagi Ryanair adalah biaya administrasi dan komisi agen perjalanan itu bisa ditekan. Selain hal itu, maskapai Ryanair itu berusaha making money dari pemasangan iklan di sekujur pesawat. Yang tak lain dan tak bukan adalah di meja lipat penumpang. Dan beraneka ragam penawaran atau barang yang ditawarkan oleh pramugari. Apalagi situs resminya itu tidak luput dari penawaran produk. Sebisa-bisanya itu dari pihak hotel, mobil sewaan, paket Sky, dan asuransi perjalanan. Ini adalah cara making money yang buruk. Bukan hanya itu saja,
Tanpa malu, pimpinan maskapai Ryanair itu sempat berceloteh, "Kami ahlinya publisitas murahan." Dan ia sendiri pun membuktikannya. Seumpama itu demi promosi penerbangan ke Roma, maka pemimpin dari maskapai Ryanair ini rela mengenakan kostum paus. Dan pernah juga, agak gilanya ini, dia pernah mengendarai sebuah tank ke kantor pesaing. Ternyata pelayanan yang buruk itu adalah cara making money yang buruk, serta promosi yang buruk itu malah mendongkrak laba maskapai Ryanair hampir 40% pada periode tertentu. Ya, terlalu buruk itu bisa berarti baik. Mungkin cukup pemaparan yang saya jelaskan ke atas. Sebenarnya itu saya ingin menegaskan bahwa di dalam pertarungan bisnis yang serba carut marut, hiruk pikuk, dan hingar-bingar dewasa ini, kadangkala Anda membutuhkan pendekatan-pendekatan yang lateral, tidak lagi linear. Harus kontroversi, tidak lagi konvensional. Sebuah gebrakan bukan hanya sekedar gerak, tapi kendati mulanya pendekatan-pendekatan tersebut itu malah dicap oleh orang-orang yang tidak suka, bahkan melarang, oleh kebanyakan orang yang tidak sejalan dengan pemikiran seperti itu. Contohnya adalah di negeri Konoha ini, surat kabar Kompas saja yang konon serba linear pernah juga sesekali bertindak lateral, layaknya lompatan kuda catur yang tak terduga dan tak terhalang oleh apapun. Bukan suatu kebetulan kata letter L itu selaras dengan kata lateral. Adalah Dang Sutisna, pengarah kreatif eksekutif di Edward Bureau, yang mengusulkan agar Kompas edisi 28 Juni 2005 memutar tulisan mencolok, di antara lain adalah "Simpan Kompas hari ini, besok tidak akan terbit lagi." Dipasang pula foto hitam putih 3 tokoh perubahan yang telah meninggal dunia, layaknya seperti Khairil Anwar, Heri Rusli, dan Suhu. Tak kalah telak dari itu, sinyal yang ditembakkan oleh Kompas tentang perubahan visualnya untuk terbitan seterusnya bertepatan dengan 40 tahun usia Kompas. Hasilnya hingga kini Kompas tetap menakodai pasar dengan tiras 530.000 hingga 600.000 eksemplar dengan 2,25 juta pembaca, termasuk kalangan muda. Sementara itu, billing iklannya setahun mencapai 900 miliar lebih. Itu adalah angka yang sangat fantastis. Oleh karena itu, terkadang kehadiran orang yang lateral, walaupun mula-mula gagasannya dan tindakannya dianggap buruk, walaupun akan menjadi suatu keniscayaan. Ada yang menyebutkan itu dengan orang gila,
orang biasa, orang kanan, pokoknya macam-macam. Intinya sih sama saja hasilnya sih. Hanya mendengar predikat-predikat di atas, Anda jangan langsung shock. Ini adalah hanya menghibur Anda. Bukankah setengah gila itu sama dengan setengah waras? Berarti orang gila itu sama dengan orang waras. Paling tidak ya sama-sama makan nasi, bukan makan kemenyan. Nah, mulai detik ini sudah siapkah Anda menjadi orang lateral? Kalau tidak, buat apa masih mendengarkan saya berceloteh ngalor ngidul yang gak jelas ya? Anda itu akan mengetahui secara utuh dan menyeluruh bagaimana rasanya menjadi orang gila, orang biasa, orang kanan, orang lateral. Pada akhirnya Anda itu juga akan memahami sekaligus merasakan seperti apa menjadi orang gila dalam berbisnis. Bersiaplah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam